Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik rekan-rekan AMM yang dirahmati Allah, ada pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah, ada pimpinan cabang Naisir Asia, ada pimpinan cabang atau IPM cabang juga ya, IPM ini yang tidak ada HW sama tapak suci nggak ada ya? Belum ada ya, Kokam mau jadi otom sendiri belum jadi. Dulu zaman Dharma itu protes ke pusat itu, pengennya jadi otom sendiri kan di bawah pemuda gitu. Karena saat waktu saya ketua mudanya, nek kon nggak usah ketua, kamu nggak usah ke pemuda. Baik, rekan-rekan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di pendopo ini ya, di pendopo SD Sinar Fajar dalam rangka untuk memenuhi niat kita untuk hadir di sini dalam rangka ngaji atau buka bersama ini. Jadi Pak Jasiri nek cah nom ora doyan swara itu ya sego. Berarti acara intinya kan buka bersama ya. Asal motor sana orang buka bersama, yang sepuh-sepuh udah buka bersama. Baik, sambil kita menunggu buka, tapi menunggu bukanya agak lama nih ya. Biasanya kalau pengajian jelang buka paling 10 menit gitu ya. Ini baru jam 17.12, padahal bukanya kok jam 6 gitu. Berarti 1 jam, 1 jam yang ngasih tenanan berarti. Setengah jam? Setengah jam, oh iya. Oh, nanti ada acara lain? Baik, berarti waktu saya setengah jam gitu. Baik, baik hari ini saya ingin menyampaikan untuk kita merenungkan kembali tentang ayat yang menginspirasi berdirinya Muhammadiyah. Ayat apa kira-kira itu? Ustaz Ali Imran. Ali Imran, apa? Ali Imran ayat, oh ini apa ya? Ali Imran ayat 104 gitu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Masih terdengar suaranya ya? Masih, baik. Jadi ayat itu adalah nanti di mukadimah itu yang menjadi inspirasi sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan kenapa berdakwah dengan membentuk organisasi. Meskipun tidak semua aktivis dakwah itu tidak setuju berdakwah dengan organisasi. Betul ya? Ya, ada yang punya pandangan organisasi itu apa ya? Ya pokoknya mereka nggak setuju organisasi lah, itu ada yang begitu. Tapi berkelompok juga, bersama juga. Nah, memang Ahmad Dahlan itu kemudian memang mengambil bahwa berjamaah itu penting, memperjuangkan kebenaran. Kalau tanpa jamaah atau organisasi itu tidak kuat, akan bisa dikalahkan dengan kebatilan yang diorganisir gitu ya. Itu ucapan siapa itu? Ada yang tahu ucapan siapa? Bahwa kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Itu bukan hadis ya. Itu adalah ucapan. Dengan tadi Qala Rasulullah SAW itu, maka itu hadis palsu menurut Pak Mukhtar kemarin ya. Kemarin ada yang datang malam Ahad kemarin. Bu Yusirat. Ya. Gak ada ya. Mas Dian kepada KRI tinggal. Ya.
Itu yang ngaji Pak Dokter menjelaskan tentang itu ya, hadis itu. Jadi hadis yang dipakai Muhammadiyah itu sunnah al-sunnah al-makbulah. Nah, dulu kan as-sunnah as-sahihah. Tapi kemudian yang belakang ini Muhammadiyah as-sunnah al-makbulah. Jadi as-sunnah yang bisa dipakai untuk dalil. Sehingga tidak semua sahih, tapi yang hasan masuk. Dan as-sunnah as-sahihah nanti yang hasan tidak masuk. Padahal yang hasan itu bisa juga digunakan sebagai dalil. Maka bahasa di Muhammadiyah itu berdasar Al-Quran dan as-sunnah al-makbulah. Ada nggak? Jadi tahu ya Muhammadiyah itu ya. Muhammadiyah begitu. Baik. Maka dijelaskan Pak Dokter tadi itu nek bukan hadis nih dengan ngomong kayak itu dan Rasul, maka itu dengan memalsukan hadis gitu. Maka hati-hati kalau bukan dari Rasul, jangan disandarkan pada Rasul. Kalau itu ucapan ulama, ya ucapan ulama saja, jangan disandarkan pada Rasul yang tadi itu. Termasuk yang mungkin populer, ini di TPA juga dihafal ya. Di gambar itu yang itu apa namanya? Man arada dunya fa'alai bi'ilmi wa man arada akhirata fa'alai bi'ilmi wa man arada huma fa'alai bi'ilmi. Mungkin sebagian masih menganggap ini bukan hadis kan? Padahal itu bukan hadis, itu ucapan. Kalau Pak Mukhtar kemarin merangkai ucapan Ali. Kalau di bukunya TPA yang dari AMM itu ucapan Umar bin Abdul Aziz. Maka itu nggak boleh disandarkan pada Rasul, itu hanya ucapan ulama. Untuk pelajaran boleh nggak? Boleh saja. Bisa ucapan ulama bilang bahkan boleh. Bahkan kalau di tetangga sebelah, maka mereka malah mengatakan kaul ulama. Maka dengan di kalangan mereka nanti apa namanya bicara tentang ini dalilnya apa, hadisnya bisa atau enggak, nanti di sana itu. Di sana nggak lazim. Di sana itu pakainya kaul ulama. Ulama yang memang sandarnya pada aturan hadis, tetapi yang sekarang itu sandarnya pada kaul ulama. Mereka begitu. Maka kalau mereka nanti ilmu bersanad itu ya tadi misalnya dari Gus Baha itu ke siapa ke siapa sampai Rasulullah, itu namanya ilmunya bersanad. Nek di Muhammadiyah tidak terlalu mengenal seperti itu. Yang bersanad itu hadis dan Al-Quran. Itu Muhammadiyah ya. Yang bersanad itu hadis dan Al-Quran harus nyambung sampai Rasulullah. Tapi kalau ulama di Muhammadiyah memang kemudian ya untuk referensi saja, tapi tetap harus kemudian yang dikasih adalah dia mengambil dalil dari mana. Dalilnya ya Al-Quran dan As-Sunnah, karena kita hanya berpegang pada dua itu ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir nanti ada kias itu nanti di masalah 5 itu nanti muncul kias itu di Muhammadiyah. Baik, kembali ke ayat tadi. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu ayat yang menginspirasi sehingga Ahmad Dahlan merasa bahwa di dalam menyebarluaskan agama itu perlu kemudian organisasi. Maka Ahmad Dahlan atas saran dari teman-temannya kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah. Dalam rangka apa? Baltaku itu umatku yad'una ilal khair. Hendaklah Anda segolongan di antara kamu yang yad'una ilal khair, yang menyeru manusia kepada al-khair. Al-khair ini adalah al-Islam. Jadi kebaikan itu ya al-Islam itu. Kalau tidak sesuai dengan Islam, yaitu pasti bukan kebaikan. Kalau kita ukurannya Allah, gitu ya. Kalau ukuran kerjaan Allah itu, maka ukuran kebaikan itu ya al-Islam itu. Kalau keluar dari Islam, yaitu bukan kebaikan. Maka al-khair itu adalah al-Islam. Jadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang
menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Nah yang terakhir ini yang mungkin perlu diperhatikan, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah segolongan orang yang menyeru pada al-khair, beramar ma'ruf nahi munkar, maka mereka lah yang akan menjadi orang-orang yang muflihun. Muflihun itu orang-orang yang memperoleh al-falah. Nanti ngaji dengan Ustaz Hidayat nanti dibedakan. Ada istilah al-falah, ada istilah al-farihah, farihah, ada istilah al-faiz, faizu, farihin, muflihin. Itu pengkajian dari Ustaz Hidayat secara istilah di dalam bahasa Arab. Maka kalau farihah itu diartikan bahagia. Kalau faiz itu kemenangan atau kesuksesan. Kira-kira jenengan kamu pilih bahagia atau pilih sukses? Bahagia ya. Karena ada orang yang bahagia tapi tidak sukses gitu ya. Tapi ada yang sukses tapi tidak bahagia gitu. Kira-kira jenengan pilih pundi? Kemudian Muhammadiyah pilih yang mana ya? Pilih bahagia. Ya, paling enggak bahagia nih. Ragu bahwa yang penting bahagia. Nek saya pilih al-falah, sukses dan bahagia. Nah, gitu. Jadi menurut ajaran itu ada istilah al-falah itu sukses dan bahagia. Dan di dalam azan kita disuruh untuk farihin, faizun atau al-falah. Kayak al-falah disuruh pada al-falah. Nanti ada banyak isyarat ya, untuk tadi di surat itu wa ulaika humul muflihun. Nanti di surat Al-Mu'min ada qad aflahal mu'minun ya, orang beriman yang akan mencapai al-falah, sukses dan bahagia. Dan sukses bahagianya al-falah itu dunia dan akhirat itu ya. Maka doa kita itu yang lengkap. Kalau di Al-Baqarah 221 itu kan ada yang tidak lengkap, ada yang lengkap. Nah ini kita golongan yang doanya lengkap. Doanya lengkap itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dari ini saya ingin mengingatkan pada AMM. Soalnya cah nom biasanya isiannya pakai ringan mati. Betul ya? Ya, kayaknya udah sih Jawa ya, karena aku kita sih Jawa nih nom ini kan. Padahal kan mesti lah ya, mesti. Aku harus keluar mesti matinya mesti gitu. Nek mati mesti. Ini biasanya nek nom ini kon kalingan mati sih angel gitu. Tapi untuk pemuda Muhammadiyah, ya, anak-anak didikan Muhammadiyah itu ya dari muda harus sudah kelingan mati, gitu deh. Nek kelingan mati ini berarti cita-citanya tadi itu, doanya lengkap tadi itu. Sing di angan-angannya itu lengkap. Jadi kan saya ingin isi tapi jangan membayangkan nek saya udah bujuk, pasti so nek udah bujuk ayu dan solehah ya enak kita yang gitu ya, kira gitu ya. Ayu terus solehah kan gitu ya. Sing putih nggak ada. Cita-citanya jangan begitu saja. Coba nek iso bangun rumah tingkat telu misalnya gitu ya. Nah itu kadang yang ada di bayangan-bayangan angan-angan yang kuat di anak muda. Berkoro kelingan mati. Ini nek mengenal mati, jangan pun mengenal mati. Bedino ya layak. Ini untuk kelingan mati ternyata tidak mudah, apalagi untuk anak muda. Nek wis tuwa niki wis mulai asam urat, kolesterol, gula, wis kelingannya kadang mati gitu. Soalnya matinya cepet sih. Kira-kira apa nih? Masih istiqomah masih ada kan kita ya betul. Jengotnya putih, rambutnya putih wadah. Nah, itu dulu sekalian mati nih gitu nih. Terus dilengke, rambutnya putih dilengke. Nah ini anak muda harus ingat dengan kematian.
Maka kalau yang dengan demikian yang ada di anak muda itu ya harus al-falah itu, harus sukses bahagia dunia dan akhirat, itu harus jadi cita-cita. Jangan cita-cita dunia wae, harus dunia dan akhirat, bahkan mestinya akhirat harus lebih kuat. Cita-cita akhirat itu lebih kuat. Ya karena apa? Ya hidup dunia kita itu kan hanya ujian, hanya sementara ya. Hidup kekal kita kan di akhirat. Jika kalau kita karena dengan dunia ini kita lupa akan tujuan kita di akhirat, yaitu orang yang sangat rugi. Itu digambarkan Ahmad Dahlan kaya wong ngadeg neng lambe sumur. Mungkin anak sekarang nggak kenal sumur ya. Dulu sumur itu digawe lingkaran gitu ya. Nah, itu sama timbanya gitu. Nah, di atas timba itu di atas itu ada apa ya, sarang lebah, ada madu menetes gitu ya. Nah, kemudian orang itu berdiri di bibir sumur itu, sing bulat kewong itu apa madu yang menetes itu gambaran Ahmad Dahlan tentang dunia gitu ya. Padahal di dalam sumur itu ada ular yang siap menerkam. Orang ngerti itu gambaran tentang neraka gitu. Nah, orang itu kadang tertipu, jadi hanya sing bulat itu mau madu yang menetes, madu yang menetes tadi yaitu dunia. Dia lupa bahwa ancaman yang besar yaitu neraka. Kita nomor semangat itu lah bijak kalian mati. Karena kita ini membaca tentang al-falah tadi. Maka wa ulaika humul muflihun itu harus menjadi cita-cita, harus menjadi strong way, bukan BAZ ya, tapi BHZ, strong way. Strong way itu alasan kuat. Kenapa kita bermuhammadiyah? Alasan kuatnya apa? Dengan bermuhammadiyah itu alasannya apa? Alasan kuatnya apa? Coba diperhatikan lagi. Maka strong way-nya itu ya tadi pula kita humul muflihun, akan menjadi orang-orang yang memperoleh al-falah itu. Maka kita terlibat dengan Muhammadiyah. Karena diakinya Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah memenuhi ayat tadi surat Al-Imran tadi ya, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka mereka lah yang dijanjikan dengan al-falah. Wa ulaika humul muflihun. Kalau menjadi segolongan orang yang menyerukan al-khair, menyerukan al-Islam. Jadi yang diseru oleh Muhammadiyah apa? Al-Islam. Yang diseru oleh al-Islam. Muhammadiyah punya pendapat ini. Iya, Muhammadiyah itu bisa berubah. Secara apa namanya? Ide Muhammadiyah itu bisa berubah. Jadi kan ada sujud Muhammadiyah satu bagi boleh nggak? Boleh, dengan punya ilmu boleh. Gitu ya. Tapi sampaikan pada Muhammadiyah secara organisasi agar dikaji, nanti akan ditarjihkan. Nanti ada yang sifatnya fatwa. Kalau fatwa itu belum mengikat, tapi kalau sudah ditanfikkan, ya, jadi keputusan Muhammadiyah, maka orang Muhammadiyah harus taat. Ada tanfik Muhammadiyah, gitu ya. Tapi ada ulama Muhammadiyah yang berbeda dengan tanfik Muhammadiyah. Pernah ada itu. Ya. Dengan nanti mengenal ulama di Jogja, ulama bukan di Muhammadiyah. Itu senior ulama yang Muhammadiyah di Jogja. Dia berbeda dengan keputusan Muhammadiyah. Karena dia posisinya sudah ulama, maka dia harus mengikuti ilmunya, gitu. Ini mulai itu ngajak liane, gitu ya. Rata ngajak liane, bahkan bujune ora dijak, gitu ya. Bujune pemain Muhammadiyah, gitu. Tapi dia karena dia ulama, punya ilmu,
dan ilmu dia itu ternyata kesimpulannya berbeda dengan keputusan Muhammadiyah, maka dia mengikuti ilmunya. Nah, itu boleh kalau levelnya ulama gitu ya. Nah, kita ya nggak usah, kita ya ikut aja Muhammadiyah aman gitu ya. Nek salah berarti salah ulama tadi ya, kan enak ya. Sebetulnya ada yang ngerti, tidak dia apa mesti ngerti, Muhammadiyah ngerti ya, gitu ya. Tapi kemudian mengikut karena kita bukan posisi untuk berfatwa, kita itu bukan posisi untuk berfatwa, kita mengikuti fatwa ulama-ulama kita, ulama Muhammadiyah. Begitu. Maka tadi yang akan mencapai muluk itu dia ikut terlibat menjadi golongan. Maka kita harus masuk dalam golongan itu. Golongan apa? Golongan orang-orang yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka nanti di matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah disebutkan bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Yang bertujuan apa? Bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang utama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang ada istilah lain yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka itu yang akan dituju dengan organisasi Muhammadiyah ini. Di pembukaan di mukadimah nanti Muhammadiyah itu akan mengantarkan umatnya menuju pintu gerbang Jannatul Na'im. Itu Muhammadiyah begitu. Sehingga organisasi Muhammadiyah itu memberikan Muhammadiyah akan menyelamatkan umat ini, baik umat Islam maupun yang belum Islam, agar bisa masuk surga. Karena apakah ada umat Islam yang potensinya masuk neraka? Umat Islam ya, bukan Islam ya. Umat Islam ada nggak yang ada potensinya masuk neraka? Ya ada kan? Ya ada. Kalau umat Islam nanti tantangan di dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu salah satunya itu merasa dirinya Islam. Ini jadi yang diikuti bukan Islam, itu gitu ya. Nah, itu bisa dia merasa Islam tapi yang diikuti bukan Islam. Contoh adalah umat Nabi Ibrahim. Umat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak. Ada yang tinggal di Mekah, ada yang di Palestina. Di Palestina itu anaknya namanya Ishak, punya turunan banyak nabi. Ada Nabi Yakub, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, sampai Isa itu turun dari Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Di Mekah, Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Turun-temurun nggak terdengar Nabi ya, ada Nabi lain selain Nabi Ismail dan Muhammad. Ada nggak masukkan? Di Mekah nggak ada ya. Jadi yang dikenal hanya Nabi Ismail, kemudian Nabi Muhammad. Orang-orang Mekah itu kan dididik oleh Ibrahim dan Ismail, mengikuti milah Ibrahim, mengikuti agama Ibrahim. Tapi kenapa pada waktu Nabi Muhammad lahir, mereka kok berbeda dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu menentang berhala, mereka kok malah menyembah berhala, padahal mengikuti agama Ibrahim. Jadi mereka masih merasa mengikuti agama Ibrahim. Maka mereka percaya dengan Allah, orang Mekah itu. Tapi kok nyembah patung gitu. Jawabannya apa kalau ditanya itu? Argumennya apa? Mereka kok menyembah patung itu, argumennya apa? Tahu nggak argumennya apa? Argumennya agar dengan menyembah patung itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka tujuannya baik. Mereka masih merasa mengikuti agama Ibrahim. Ini jadi yang diikuti sudah bukan lagi agama Ibrahim. Karena mereka tidak puas dengan ajaran Ibrahim, cara menyembah Allah, mereka menyembah Allah. Tapi kemudian menyimpang karena mereka dengan membuat patung, menyembah Allah tapi dengan perantaraan patung untuk mendekatkan diri lebih dekat kepada Allah. Tujuannya baik, tapi caranya bid'ah.
itu kan disebut dengan bid'ah ya. Membuat praktek ibadah sendiri itu disebut dengan bid'ah gitu. Ini bid'ah ekstrim ya, karena praktek ibadah ini yang nyembah patung gitu loh, akhirnya wis bid'ah terjebak nih musyrik lagi gitu. Wis bid'ah musyrik gitu. Maka sesatnya semakin dalam, padahal musyrik kan tidak diampuni Allah kan. Sehingga dia masih merasa mengikuti agama Ibrahim nek musyrik. Padahal nek musyrik itu masuk neraka atau surga? Neraka ya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu masuk di dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Gitu gitu. Maka yang kekal di dalamnya itu adalah orang yang kafir dan orang yang musyrik gitu. Kalau orang Islam kemudian musyrik ya, tidak bertaubat, dan ini ada potensi masuk neraka gitu. Tapi kalau tidak musyrik umat Islam bisa masuk neraka atau tidak? Kalau dia yakin dengan la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Iki ulangannya Mas Habib iki. Hadis TPA ya. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas pasti masuk surga. Pertanyaannya, ada jaminan tidak masuk neraka? Ya masuk surga. Ya ada jaminan nggak masuk neraka gitu. Pertanyaannya itu. Maka nanti ada orang Islam yang itu dia masuk surga karena dia di dalam hatinya itu ada keyakinan terhadap kalimat itu, la ilaha illallah, kalimat tauhid, pasti masuk surga. Tetapi tidak jaminan tidak masuk neraka. Jadi ada orang yang Islam meyakini la ilaha illallah, nih ternyata nanti masuk neraka dulu, baru nanti kemudian diambil dari neraka dimasukkan ke surga. Nek pemuda Muhammadiyah kira-kira pengen ini masuk surga toh, ini yang nggak masuk neraka, apa pengen masuk surga, ini orang mau neraka. Jadi kata ya sih maksimal ya, ya masuk surga dan tidak masuk neraka. Untuk aneh itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti di ayat yang kita benar, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Nanti di selanjutnya juga begitu. Jadi orang-orang yang setiap orang pasti mati, tapi kemudian mereka yang kemudian bisa dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka mereka itulah orang-orang yang faizun, akan mulai kemenangan. Akan mulai kemenangan kalau bisa dibebaskan dari neraka dan masuk surga. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, maka mari kita bersungguh-sungguh di dalam bermawadah itu diniati dari awal dulu agar termasuk golongan yang nanti muhibul itu. Tapi jangan punya keyakinan kok saya muhibul mau semua Muhammadiyah tok loh, jangan gitu ya. Kita nggak boleh mengklaim bahwa yang masuk surga ya hanya yang golongan Muhammadiyah tok, jangan gitu ya. Tidak begitu ya, Muhammadiyah bukan begitu, cara pandangnya bukan begitu. Jadi Muhammadiyah, maka kalau Muhammadiyah nanti dikenal namanya khilafiyah ya, khilafiyah. Kalau bid'ah itu dari si akidah itu memang nggak bisa ditolerir kan, dari si akidah nggak bisa ditolerir ya. Maka itu namanya perbedaan yang usul, yang pokok ya, Syiah. Maka Muhammadiyah nggak bisa mentolerir perbedaan itu. Syiah nggak bisa, karena akidahnya sudah berbeda, akidahnya sudah menyimpang. Itu sudah bid'ah dari si akidah. Orang-orang NU ketika ditanya ini gimana kira-kira mensikapi orang-orang yang bid'ah dari si akidah? Orang-orang NU tetap bertahan menjadi ahli bid'ah apa? Ya kira-kira gimana?
Nek ditanya tentang bid'ah dari si akidah, orang NU kira-kira gimana? Nek mereka konsisten dengan pendirinya, ya mereka akan menentang keras bid'ah akidah itu. Karena Hasyim Asy'ari itu menentang keras waktu itu bid'ah dari si akidah, bahkan di dalam bukunya, karena Hasyim Asy'ari itu banyak nulis buku karena dia memang ulama yang tipologinya memang ulama, jadi nulis buku gitu. Nek Ahmad Dahlan itu ulama ning bicaranya dong ngamalke sehingga lebih swarga ngono lho. Sehingga buat dasarnya ben dong ngamalke Islam. Oke. Itu maka Ahmad Dahlan tidak banyak nulis buku. Ini gerakannya itu adalah berdakwah amar ma'ruf nahi munkar dari segala ini bendo lebu Islam, ya. Bendo tertarik lebu Islam. Dan prinsipnya yasiru walatu asiru, basiru walatu nafiru. Permudah jangan persulit, gembirakan jangan dibuat lari. Itu cara bermuhammadiyah. Berdakwah di Muhammadiyah itu harus bergembira gitu ya. Di Muhammadiyah itu bergembira. Di Muhammadiyah itu apa? Kok kayak sangat banget loh. Enggak, gitu. Muhammadiyah itu bergembira gitu ya. Bergembira. Muhammadiyah itu bergembira. Karena Muhammadiyah itu menggembirakan jamaah gitu ya. Tetapi kadar intinya kudu mudeng tenanan. Jadi makanya pimpinan-pimpinan AMR ini harus mulai belajar betul tentang paham agama menurut Muhammadiyah gitu loh. Gitu. Sehingga agar paham. Ya. Agar paham tentang yang dipahami Muhammadiyah itu seperti apa. Kalau sebenarnya saya pribadi sebagai ulama punya pandangan berbeda, boleh, tidak apa-apa. Kalau dengan ulama gitu ya. Bahkan dengan malah diharapkan memberikan masukan ke pimpinan Muhammadiyah. Nek miliki hadisnya kalian dulu, bisa lebih sokeh gitu, boleh gitu. Dengan usul ke majelis tarjih nanti akan dibahas di situ, dan nanti akan dijelaskan. Nek buat akidah kayaknya nggak ada perbedaan gitu ya. Jadi NU Muhammadiyah sepakat. Nah kalau karena itu perbedaan pokok, maka nggak boleh gitu. Tapi nek masalah ibadah, maka itu ada yang dikenal dengan khilafiyah. Khilafiyah. Muhammadiyah akan mentarjihkan, tetapi yang tidak pakai pandangan Muhammadiyah tidak serta-merta disebut bid'ah. Gitu ya. Maka Muhammadiyah tidak menyebut orang yang kunut itu dia bid'ah neraka gitu ya. Dia kan neraka kan? Bid'ah dolalah neraka kan gitu. Maka Muhammadiyah nggak menyebut itu. Orang-orang yang kunut itu nek bid'ah yang Syiah tadi itu yaitu neraka, Muhammadiyah yakin gitu. Gitu ya. Karena itu sudah perbedaan akidah gitu ya. Dan yang ibadah itu ada namanya khilafiyah tadi itu. Ya, masalah fikih ibadah itu ada khilafiyah. Maka kemudian yang dipahami itu dia kok berpandangan begitu itu kemudian argumennya apa? Sayangnya kalau di kalangan teman-teman NU itu tidak suka dalil dulu gitu. Dulu gitu. Makanya umatnya orang ngerti. Kok kalau ngerti jadi dalil apa orang ngerti. Saya ngerti itu kiai ini gitu loh. Umatnya yang sana takutnya orang ngerti. Padahal Muhammadiyah dalil ini waduh gitu bisa kan. Jadi saat ini kiai NU turun lagi. Jelasnya dalil lagi. Pernah ngaji neng kampungku di Tetrayan itu kemudian Pak Muflis Hidab gitu ya. Saya juga datang gitu ya. Di kampung kan gitu ya. Terus kalau saya ini camon saya ini nek diulang ngaji takutnya dalilnya apa gitu. Nek jawaban demen kan do tawaduk karo kiai rawani takut karo kiai gitu. Maka mereka tadi itu kaul ulama. Nah itu kaul ulama sudah ikut saja gitu. Sampai itu bukan ulama, melu kan ulama gitu. Kira gitu nek. Di kita itu disebut taklid gitu kan ya. Jadi kita ya ikut ulama, tapi tahu ilmunya gitu loh. Tidak sekedar ikut saja gitu. Nek dia itu tradisinya tidak begitu. Tapi sekarang ulama itu sudah banyak yang muncul menjelaskan dalil. Di Klaten itu ada Pak Muflis Hidab. Dia sebenarnya basisnya bukan NU, dia Al-Irsad. Tapi kemudian karena pandangannya fikihnya itu Syafi'iyah, dia kemudian sekarang diambil jadi tokoh NU dan dia kitabnya lain, ada yang dijelaskan dalil itu lain. Gitu. Dan sekarang ditokohkan di Klaten, bupatinya ya cium tangan ya kalau Pak Muflis Hidab gitu loh. Ya.
Gitu. Saya pun hormat dengan Pak Mobiuta karena memang beliau berilmu, ya. Dia berilmu meskipun berbeda pendapat. Karena aku kan untuk pendapatnya tajih. Dia kan pakai pendapatan Syafi'iyahnya gitu ya. Maka kesimpulannya beda. Beda apa nek sudah seperti itu ya sudah. Sampean amalnya dengan yakin sesuai ilmunya, ya saya tidak mengamalkan sesuai dengan ilmu ulama saya yang saya yakini kan gitu. Udah gitu. Kita bergaul dengan Pak Muhammad juga. Nah, di yayasan jamaah haji itu ya kita bergaul di sana. Itu ya kawan ya. Maka kemarin kita sampaikan gerakan Muhammadiyah itu harus membangun persatuan umat itu. Jangan umat dikoyak-koyak karena perbedaan yang sebenarnya itu khilafiyah. Itu khilafiyah. Termasuk dengan teman-teman NU ini di bawah memang gesekan terjadi ya. NU karena NU itu merasa sangat habis-habisan sama Salafi sama MTA gitu loh. Wah, kan saya kena awalnya termasuk Muhammadiyah kan jadi kan tak perguruan kan ya, dulu kan sama-sama ngaji di Kiai Saleh Dara di Mekah yo, ngaji kalau guru yang sama juga gitu. Tapi kemudian pulang ke Indonesia kan memang hanya beda, dan kemudian diteruskan karena Ahmad Dahlan itu terpengaruh dengan gerakan di Mesir waktu itu gitu, dengan apa namanya Abdul dan kawan-kawan tadi gitu. Nah, itu sehingga melahirkan gerakan Muhammadiyah. Nah, si Mas Ari itu konsisten dengan keilmuannya itu. Bos setengah jam berapa nih? Dewa ngobrol, pokoknya kita ini buka tadi. Kita buka, kurang-kurang menit nih. Ngajinya kurang menit kan? Sampai jam berapa ngajinya? Oh 2 menit, oh ya berarti aku kan ya 2 menit, jadi kalau berarti kesimpulan berarti ya kesimpulannya itu mari gerakan pemuda Muhammadiyah itu harus melek ilmu tadi gitu, agar kita nanti memang bisa membedakan dan yakin dengan gerakan Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar, dan memang kita yakini bisa mengantarkan kita untuk mencapai al-falah itu. Gitu. Nah, dengan rayakin itu ya rugi loh, kayak Muhammadiyah. Rugi. Jadi kalau Muhammadiyah itu bagi Islam itu numpang lebih suarga gitu loh. Gue digulai nek dengan orang suarga digulai Muhammadiyah loh. Wah, kayak kok orang suarga kok digulai gitu. Ya, gitu kan apa lagi? Jadi kan digulai itu. Maka kita bergaul dengan orang di Muhammadiyah yang kita yakini akan mengalami surga. Nanti salah satu contohnya gitu. Kok nak jelas kok orang di suarga kok digulai ya? Digulai. Tas kayak gitu. Gitu. Baik, jadi gitu. Sudah kita yakin, maka kita bersungguh-sungguh berdakwah di Muhammadiyah dengan memahami nanti metodologi dakwah di Muhammadiyah itu. Dasarnya sama, dasarnya adalah Muhammadiyah meyakini bahwa agama Islam itu ya agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ya Islam. Hanya kemudian syariatnya yang kemudian ketika Nabi Muhammad itu disempurnakan untuk semua manusia. Nabi dan Rasul sebelumnya itu untuk umat-umat tertentu. Kalau Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia dan disempurnakan agama ini. Tidak ada perubahan lagi. Maka kita mengikuti agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah. Baik, itu saya kira yang bisa kita sampaikan untuk pengajian hari ini. Selanjutnya nanti malam itu akan didatangkan pakar hadis Muhammadiyah, Ustadz Syakir Jabaluddin. Ini pakar hadis ya. Maka nanti dengan saya senang belajar ilmu hadis, monggo nanti malam datang di Sirot. Nanti kumpul di BMT biasanya. Yang siap tolong nanti makan ke Sirot, ngaji dengan ulama Muhammadiyah, masih muda dan beliau pakar hadis. Ya, di Majelis Tabligh PT Muhammadiyah, namanya Ustadz Syakir Jabaluddin. Demikian, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.